Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan saya Agustina dengan NIM 2511101182. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam di UIN Samarinda. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait makalah yang saya bawakan dengan judul Definisi Pendidikan Islam, Ilmu Pendidikan Islam berdasarkan pendapat para ahli, dan juga ruang lingkup pembahasan ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Darwis MSI. Yuk disimak. Oke, yang pertama kita masuk ke pembahasan definisi pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam pada dasarnya adalah usaha untuk membina, mengarahkan, dan juga mengembangkan potensi manusia agar sesuai dengan ajaran Islam. Yang mana pendidikan ini tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, tetapi juga berfokus pada pembentukan iman, akhlak, dan juga keterampilan hidup. Abdurrahman An-Nahlawi juga menyatakan bahwa pendidikan Islam itu sebagai usaha untuk mengatur pribadi dan masyarakat agar sesuai dengan ajaran Islam dan mampu mengamalkan ajaran Islam itu secara total dalam segala aspek kehidupan. Nah, dari banyaknya definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam itu proses pendidikan yang menyeluruh, yang mana aspeknya itu mencakup pembinaan spiritual, intelektual, emosional, dan juga sosial yang bertujuan untuk melahirkan manusia yang beriman, berilmu, berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, ilmu pendidikan Islam berdasarkan pendapat para ahli. Jadi sebelumnya kita membahas istilah pendidikan dalam pendidikan Islam terlebih dahulu. Jadi dalam pendidikan Islam itu, istilah pendidikan itu memiliki beberapa padanan kata dalam bahasa Arab. Istilah ini tuh kadang disebut dengan al-ta'lim. Jadi al-ta'lim itu biasa diterjemahkan dengan pengajaran dan terkadang disebut dengan al-ta'dib. Secara etimologis atau bahasa, al-ta'dib itu berarti perjamuan makan atau pendidikan sopan santun. Jadi menurut Al-Ghazali, pendidikan juga disebut dengan istilah ar-riyadhah al-sibyan yang bermakna dengan latihan bagi anak-anak. Dalam leksikologi Al-Quran dan Sunnah, itu istilah al-tarbiyah itu secara langsung memang tidak ditemukan, tetapi ada beberapa istilah yang seakar makna dengannya, yaitu al-rob, robbayani, nurobbi, yurbi, dan robbani. Dalam mu'jam atau kamus kebahasaan, kata at-tarbiyah itu memiliki 3 akar kebahasaan utama, yaitu yang pertama, robba yarbu tarbiyah. Jadi itu memiliki makna menambah zat dan berkembang nama. Pengertian itu didasarkan pada Quran Surah Ar-Rum ayat 39, yang artinya pendidikan atau tarbiyah merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi pada diri peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Dan yang kedua itu ada robba, yurbi, dan tarbiyah, yang mana bermakna tumbuh, nasya'ah, dan menjadi besar, taro'ah. Artinya itu pendidikan atau tarbiyah adalah usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik dalam berbagai aspek kehidupan, seperti fisik, psikis, sosial, maupun spiritual juga. Yang ketiga, ada robba, yarubu, dan tarbiyah. Jadi memiliki makna memperbaiki aslaba'ah. Jadi menguasai urusan, memelihara, merawat, menunaikan, memperindah, dan memberikan makan, mengasuh, mengatur, dan juga menjaga kelestarian sosial dan eksistensi. Jadi artinya pendidikan atau tarbiyah adalah usaha untuk mengatur, memelihara, merawat, mengasuh, serta memperbaiki kehidupan peserta didik agar mampu bertahan atau survive dengan baik dalam kehidupannya. Kalau masa sekarang itu, istilah yang populer digunakan oleh banyak orang adalah tarbiyah, karena menurut Atiyah, al-tarbiyah itu istilah yang mencakup keseluruhan kegiatan pendidikan, yang mana tarbiyah itu merupakan upaya yang mempersiapkan individu agar memiliki kehidupan yang lebih sempurna, baik dalam etika, berpikir sistematis, ketajaman intuisi, kreativitas, toleransi terhadap orang lain, maupun kemampuan berkompetisi, serta keterampilan dalam berbahasa lisan maupun tulisan. Jadi sementara itu,
Istilah-istilah pendidikan Islam yang lain kayak ta'lim dan ta'adib itu tuh dianggap sebagai bagian dari kegiatan tarbiyah. Jadi demikian, istilah pendidikan Islam itu secara umum itu memang disebut dengan tarbiyah Islamiyah, yang memang berarti proses pendidikan dalam perspektif Islam. Nah, kalau secara terminologi, kata Islam dalam istilah pendidikan Islam itu menunjukkan ciri atau warna khusus dari jenis pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yang artinya pendidikan Islam adalah pendidikan yang bercorak Islami, yakni bersumber dari orientasi pada ajaran Islam. Menurut Azyumardi Azra, pendidikan Islam itu secara umum diartikan sebagai pendidikan yang kemudian dihubungkan dengan Islam sebagai suatu keagamaan yang menimbulkan pengertian-pengertian baru dan secara implisit itu menjelaskan karakteristik yang dimilikinya. Jadi dengan kata lain itu, pendidikan Islam bukan hanya proses pengajaran biasa, jadi melainkan suatu sistem pendidikan yang berakar pada ajaran Islam dan bertujuan membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan Islam ini lebih dari sekedar pengajaran, karena pada hakikatnya pendidikan adalah suatu proses pembinaan dan pengembangan kesadaran diri dalam diri individu maupun masyarakat. Nah, melalui pendidikan ini kan suatu bangsa dapat menanamkan nilai, membina mental, serta mengembangkan potensi yang ada agar menjadi manusia yang berbudaya dan bermoral. Dari kesadaran pendidikan, bangsa atau negara mampu mewariskan kekayaan budaya, pengetahuan, dan pemikiran kepada generasi berikutnya. Jadi hal ini menjadikan pendidikan sebagai inspirasi bagi kehidupan di berbagai bidang. Jadi oleh karena itu, pendidikan sejati merupakan latihan fisik, mental, dan moral bagi setiap individu agar tumbuh menjadi manusia yang berbudaya, mampu memenuhi tugas kemanusiaannya, dan menjadi warga negara yang bermanfaat bagi masyarakat dan negaranya. Yang terakhir itu menurut ilmu mu'jam atau kamus kebahasaan itu, pendidikan itu diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui kegiatan pengajaran dan pelatihan. Jadi apabila kata pendidikan didengankan dengan kata Islam, digandengkan, itu sebagaimana ditegaskan oleh Azyumardi Azra tadi, maka pendidikan Islam itu berarti suatu proses pembentukan individu yang memang dilandaskan pada ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, pendidikan itu adalah proses yang membentuk manusia agar meraih derajat yang tinggi, mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai khalifah Allah di bumi, dan juga mewujudkan kebahagiaan baik di dunia dan maupun di akhirat. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ruang lingkup pembahasan ilmu pendidikan Islam. Jadi pendidikan Islam sebagai ilmu mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya itu banyak segi-segi atau pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun segi-segi dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama itu perbuatan mendidik itu sendiri. Jadi yang dimaksud dengan perbuatan mendidik di sini adalah seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh anak didiknya. Dengan kata lain, perbuatan mendidik mencakup segala tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak didik menuju tujuan pendidikan Islam. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam tidak hanya berupa pengajaran, tetapi juga mencakup seluruh tindakan yang mengarahkan anak didik ke tujuan yang baik sesuai dengan nilai Islam. Oke, yang kedua itu anak didik. Jadi anak didik merupakan objek terpenting dalam pendidikan. Perbuatan mendidik dilakukan semata-mata untuk membawa anak didik mencapai tujuan pendidikan Islam yang diharapkan. Dalam pendidikan Islam, anak didik disebut dengan berbagai istilah seperti santri, ta'alib, muta'alim, muhazzab, dan tilmis. Nah, selanjutnya itu ada dasar dan tujuan pendidikan Islam. Jadi dasar pendidikan Islam itu landasan yang menjadi fondasi dan sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam. Pelaksanaan pendidikan Islam itu memang harus berlandaskan pada dasar tersebut, karena tujuan utama pendidikan Islam itu membentuk anak didik menjadi manusia dewasa,
muslim yang bertakwa kepada Allah dan memiliki kepribadian muslim. Nah, yang keempat itu ada pendidik. Jadi pendidik itu subjeknya yang melaksanakan pendidikan Islam, yang mana pendidik memiliki peran penting dalam keberlangsungan pendidikan. Baik atau tidaknya proses pendidikan sangat bergantung pada ustadz, muaddib, muallim, dan sebagainya. Ada juga disebut dengan mursyid, yang berarti pemberi petunjuk, karena pendidikan berperan memberi arahan dan bimbingan kepada anak didiknya. Selanjutnya itu ada materi pendidikan Islam. Jadi itu tuh sebagai bahan ajaran atau pengalaman belajar mengenai agama Islam yang disusun secara sistematis agar dapat disampaikan kepada anak didik. Jadi materi ini tuh sering disebut dengan istilah maddatul tarbiyah, yaitu segala hal yang menjadi isi dari proses pendidikan Islam. Yang keenam itu media pendidikan Islam. Jadi media pendidikan Islam itu sebagai segala sesuatu yang memang digunakan untuk menyalurkan pesan pendidikan dari pengirim guru atau penerima itu siswa. Jadi media itu berfungsi untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga minat siswa sehingga tercipta proses belajar mengajar yang efektif. Jadi dengan adanya media, penyampaian pesan pendidikan menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya itu metode pendidikan Islam. Jadi, metode pendidikan Islam adalah cara atau jalan yang paling tepat dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan materi pendidikan Islam agar mudah diterima dan dipahami oleh peserta didiknya. Jadi, pemilihan metode ini harus tepat karena dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Selanjutnya itu evaluasi pendidikan. Jadi evaluasi pendidikan itu memuat cara-cara untuk mengadakan penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. Yang mana dalam pendidikan Islam, evaluasi ini tidak hanya menilai aspek kognitif atau pengetahuan, tapi juga sikap, moral, dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi itu tujuannya pendidikan Islam itu tidak hanya dicapai sekaligus, melainkan melalui proses bertahap. Jika tujuan pada suatu pembelajaran sudah tercapai, maka pelaksanaan pendidikan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, hingga akhirnya terbentuk kepribadian muslim yang utuh. Yang terakhir itu lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar adalah segala keadaan atau kondisi yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan dan pencapaian hasil pendidikan Islam, yang mana lingkungan ini meliputi lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan alam yang dapat mendukung atau menghambat proses pendidikan Islam. Oke, kita masuk ke pembahasan terakhir, kesimpulan. Jadi, pendidikan Islam itu merupakan proses menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada pengajaran ilmu, tetapi juga pembinaan akhlak, pengembangan potensi, serta pembentukan kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, pendidikan Islam sering disebut dengan at-tarbiyah yang mencakup seluruh kegiatan mendidik, mengasuh, menumbuhkan, memperbaiki, dan juga mengembangkan kemampuan peserta didik baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual, dengan tujuan membentuk manusia yang berbudaya dan berakhlak mulia dan mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Jadi ruang lingkup pendidikan Islam meliputi seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan Islam. Yang pertama, perbuatan mendidik, yaitu segala tindakan pembinaan. Yang kedua, anak didik sebagai objek utama pendidikan. Yang ketiga, dasar dan tujuan pendidikan Islam, yaitu pembentukan pribadi muslim yang bertakwa. Nah, yang keempat, pendidik itu sebagai subjek pelaksana pendidikan. Yang kelima, materi pendidikan Islam itu berupa isi atau bahan ajar Islami. Yang keenam, media pendidikan Islam itu sebagai alat penyampai pesan. Yang ketujuh, metode pendidikan sebagai cara mencapai tujuan. Yang kedelapan, evaluasi pendidikan sebagai penilaian terhadap hasil belajar. Dan yang terakhir itu lingkungan sekitar sebagai faktor pendukung keberhasilan pendidikan. Nah, jadi dengan demikian, pendidikan Islam merupakan sistem terpadu yang berlandaskan ajaran Islam dan As-Sunnah.
yang bertujuan menumbuhkan manusia yang seimbang antara akal, jasmani, dan juga rohani, serta berorientasi pada kebahagiaan dunia dan di akhirat. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari makalah kelompok 2. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.